Oke. Oke, Lik. Tingkis INKP ya. Mungkin kasih 3 poin menarik, Lik. Buat INKP, why you choose to analyze INKP? INKP dia merupakan salah satu produsen kertas yang cukup terintegrasi. Kalau kita ngomongin bisnis kertas ya, Ya. nggak cuma di Indonesia, tapi INKP ini ngomongin skala dunia juga cukup besar loh sebenarnya ya. Betul, INKP memang sebenarnya ada delay. Tapi secara kinerja bisnis, sebelum ekspansi itu sebenarnya masih sama. RPT-nya gimana? INKP ini kan banyak related party transaction. Ternyata kemarin itu INKP sempat di bawah PBV 0,4. Halo teman-teman, welcome to chatting. Hari ini sama Felix nih, analis Ya. baru kita baru aja nyesain Tingkis INKP. Benar, Pas banget saya Tingkis, harganya arah ya, Lik ya. lumayan. Ya, teman-teman pasti nonton sampai habis kalau mau tahu ada apa sih di balik INKP ini dan kira-kira masih ada peluang atau enggak. Oke. Oke, Lik. Tingkis INKP ya. Mungkin kita sedikit konteks dulu, 1 minute. Boleh ceritain nggak ke teman-teman nih yang baru nonton atau yang belum pernah ngulik INKP sama sekali? Ini Ya. bisnis apa sih? Mungkin orang tahu dari luar kan hanya sebatas kertas grup Sinarmas. Tapi ini bisnisnya ngapain dan apa bedanya sama Tekim? Oke, jadi teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin INKP dengan Tekim, itu sebenarnya ada perbedaannya ya. Karena kalau misalnya kita ngomongin INKP, dia merupakan salah satu produsen kertas yang cukup terintegrasi. Nah, bedanya dengan Tekim apa? Tekim itu dia memproduksi pulpnya itu dari anak usahanya, yaitu dari Oki Pulp. Dan itu tidak dikonsolidasikan di laporan keuangannya. Sedangkan kalau misalnya INKP itu cukup terintegrasi dari pulp sampai ke produk akhir seperti produk kertas HVS, produk kertas industri yang untuk buat kardus dan karton, lalu ada juga tisu. Dia perbedaan di situ. Dari segi integrasinya, INKP itu lebih jos lah. Oke, jadi Gitu. kalau kita ngomongin supply chain kertas ya, teman-teman kan udah tahu ya, masing-masing bisnis itu pasti ada supply chain-nya. Ada yang bergerak di hulu, Ya. ada yang di midstream-nya, ada yang di hilirnya. INKP ini main dari hulu sampai hilir ya. Betul. Ada pohonnya sendiri, dia tebang, diolah segala macam sampai produk yang ada added value-nya lah. Iya. So bisa dibilang kalau kita ngomong secara kasar harusnya margin INKP lebih besar dong dibandingin Tekim. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin secara margin, INKP sama Tekim ini mungkin kita bisa bilang 50-50. Nah, tapi kita harus juga perlu take into account tadi, si Tekim ini dia punya laporan keuangan untuk yang bagian pulp itu tidak dikonsolidasikan karena itu juga dimiliki oleh anak usaha APP yang lain, milik Sinarmas yang lain. Jadinya untuk yang bagian dari usaha pulp ini munculnya di bawah. Nah, makanya kalau misalnya kita bisa bandingin secara head to head mungkin agak kurang apple to apple gitu kok. Oke, nah makanya kalau teman-teman lihat laporan keuangan Tekim yang nanti kita tampilin di sini, itu masuknya tuh laba dari asosiasi. Betul. Kalau teman-teman mau lihat kinerja PT Oki ya seperti apa, itu mesti cek dari laporan keuangan mungkin dari bonds-nya, pas Betul. terbitin bonds ataupun obligasi. Oke, sekarang kita udah ngomongin INKP. Udah teman-teman udah tahu itu bisnis Iya. apa, bisnis kertas. Lu kan udah buat Tingkisannya, Lik. Iya, betul. Boleh ceritain nggak ke teman-teman kenapa lu tertarik dengan INKP? Mungkin kasih 3 poin menarik, Lik. Buat INKP, why you choose to analyze INKP dan sebenarnya INKP kan udah bisnis lama ya. Oke. Mungkin kalau misalnya gue bisa kasih 3 poin, mungkin poin yang pertama itu dari segi expansion ya. Kita bisa lihat ternyata INKP ini lagi membangun pabrik baru, yaitu pabrik kertas industri. Nah, teman-teman kalau misalnya bisa lihat, itu sebenarnya kapasitas produksinya cukup gede, hampir lebih dari 2 kali lipat dibandingkan produksi yang sekarang. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tahu, produksi yang sekarang itu ada untuk yang kertas industri yang putih dan juga coklat. Nah, sedangkan yang nanti akan diekspansi itu lebih banyak fokusnya ke kertas industri yang putih. Sedangkan kita tahu ya, kalau misalnya teman-teman jualan karton buat yang box-box untuk yang skincare atau buat kardus, tentunya harga ASP-nya lebih bagus yang kertasnya putih, yang buat karton kardus-kardus yang untuk yang skincare. Nah, makanya kita lihat ya, kalau misalnya nanti ke depan pabriknya beneran bisa jadi dan bisa terserap semuanya, tentu ini akan menjadi salah satu katalis yang bagus gitu untuk INKP. Nah, mungkin poin yang kedua, kita bisa lihat ternyata bisnis dari pulp dan juga kertas ini gak begitu banyak pesaingnya di Indonesia. Kenapa? Karena pertama secara barrier to entry itu cukup tinggi, teman-teman. Kalau misalnya kita bisa lihat, 2 pemain utama yang paling oke di Indonesia dan juga paling integrated itu cuma 2. Pertama grupnya Sinarmas, dan yang kedua itu April Group. Itu yang ngebuat Paper One, kalau misalnya teman-teman tahu. Nah, jadi secara economic mode, menurut gua sendiri sih, dari segi bisnisnya dan juga backingannya dari Sinarmas itu cukup kuat. Ya. Kalau kita ngomongin bisnis kertas ya, Ya. nggak cuma di Indonesia, tapi INKP ini ngomongin skala dunia juga cukup besar loh sebenarnya. Ya. Betul. Kalau misalnya kita ngomongin secara dunia, dia bisa berkontribusi 30% ke Indonesia. 30% ya? 30% ke Indonesia. The whole group kan? Iya. The whole groupnya bukan cuma Indakiat. Indakiat Indakiat itu udah justru 30%. udah 30% dari Indonesia. Wah, gitu. bedanya. Iya. Lu sebelum analisa Tingkis nggak begini lo, Lik, perkataannya, Lik. Betul. Nah, jadi kalau misalnya kita memang
ngedalamin Thinkcase, benar-benar kita harus ngulikin dari segi bisnis model, dari segi drivers, sampai ke key variables apa yang harus kita catat, teman-teman. Kalau misalnya kita ingin lihat INKP. Jadi nanti ketika kita tahu, misalnya harga dari BHKP naik di harga berapa, kita udah tahu, kita udah kasih alert nih. Wah, ternyata ini mungkin bisa jadi suatu prospek yang bagus nih buat INKP ke depannya. Kinerjanya tiba-tiba bisa Betul. naik gitu ya. Betul. Oke. Tadi gue ada satu poin juga yang mungkin teman-teman penasaran ya. Lu sempat mention poin pertama bahwa dia ada nambah pabrik gede. Ya. Oke. Dan kalau teman-teman ngikutin sebenarnya, ini kan pabrik ini dia pertama kali ngeluarin prospektusnya itu tahun 23 apa 24 ya? 2023 apa 2024 ya? Gitu. Feasibility study. Iya, pertama kali banget. 2023. 23. Nah, gue inget banget tuh. Holder lama nih gue nih. Holder lama nih. Dari 2023 manajemen tuh sempat keluarin visibility study-nya. Lu nerbitin obligasi dulu, inget tuh, nerbitin obligasi. Benar. Nanti kita tampilin di sini, bahkan manajemennya sempat ada tulis tuh kan, kira-kira bisa nambah labanya berapa dengan asumsi mereka kalau utilisasinya mencapai sekian persen. Dan INKP ini gue juga tertarik banget ya. Dari tahun lalu pas kita di bootcamp itu kan kita juga masukin studi kasus INKP, harganya masih mungkin pas itu 6.000 ya, 6.000, 5.000 itu masih murah banget. Ya, masih murah. Masih menarik banget. Dan apa namanya? Lu belum join di Think ya? Belum. Masih member ya, masih baca doang. Iya, benar. Oke. Jadi dari singkat cerita dari bootcamp sekarang kan udah naik ke mungkin 9.000, 10.000, sekarang hari ini malah 12.000 ya. Iya, benar. Pas kemarin Thinkcase tayang masih berapa? 10.000 kurang lebih. Masih 10 ribuan. Oke. Nah, poin gue adalah dengan pabrik baru yang sangat besar ini kan sebenarnya udah cerita lama. Nah, gue mau lu ceritain ke teman-teman gimana sih tanggapannya kita sebagai investor, karena kan ini ada cerita yang sangat bagus, tapi gimana caranya kita bisa membedain ini ceritanya beneran atau enggak, dan kalau molor gimana? Pasti pertanyaan semua orang, ini pabrik udah cerita lama, kapan jadinya, nggak jadi, nunggunya kelamaan. Nah, gue pingin lu ceritain ke teman-teman yang mungkin nonton, pandangan lu sebagai value investor, bagaimana harus menyikapi ini, karena kita sama-sama tahu pabrik ini harusnya tuh operation bahkan dari tahun lalu, harusnya rencana awal, cuman kan ada molor sedikit ya. Even sampai 2026 pun sekarang belum beroperasi, mungkin masih ada tahap pembangunan atau mesti ada yang bilang visibility saja. Nah, dari kacamata investor lu sendiri menanggapi hal ini seperti apa? Oke. Nah, mungkin kalau misalnya kita lihat dari visibility study, sebenarnya untuk tahap awal produksi itu sebenarnya di tahun 2024 kok. Oke. Nah, berarti untuk sekarang di 2026 itu udah telat hampir sekitar 2 tahun. Nah, mungkin menjadi salah satu pertimbangan bagi kita value investor adalah kita harus keep up to date. Nah, dari beberapa sumber sebenarnya udah dibilang ternyata memang pembangunan ini ada sedikit delay hingga ke 2025 dan juga di 2025 juga masih delay sampai ke sekarang. Nah, kalau misalnya kita lihat pun sebenarnya dari secara laporan keuangan kita udah bisa lihat mungkin sekitar 70% dari total investmentnya itu sudah direalisasikan di bagian laporan keuangannya. Nah, jadi kita udah bisa menerka-nerka kira-kira sebenarnya pabriknya ini udah bisa jalan atau belum. Nah, tapi mungkin yang salah satu yang teman juga perlu perhatikan, sebenarnya ketika kita membangun pabrik pulp dan juga kita ingin mengekspansi, itu kita perlu yang namanya tahap commissioning. Artinya dari segi pabrik baru itu belum bisa kita komersialize langsung, karena kita harus melakukan quality test dan lain sebagainya. Dan itu juga membutuhkan waktu yang membutuhkan waktu tambahan. Jadi mungkin itu salah satu yang harus dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya kita lihat, ya mungkin dari segi laporan keuangan itu udah cukup terrealisasi, ya mungkin kita bisa expect mungkin 1-2 tahun ke depan lah kira-kira ini udah bisa fully commercialize gitu. Oke. Kalau kalian lagi nonton video ini dan merasa pingin banget bisa analisa saham sendiri, nggak cuma ikut-ikutan rekomendasi, di Think kalian bakal belajar langsung framework investasi yang dipakai untuk menganalisa suatu bisnis. Jadi nggak cuma dengar-dengaran rekomendasi. Akses kurikulum kami secara lengkap, deep dive research, ide investasi bulanan, workshop rutin setiap bulannya, sampai private group buat diskusi tentang saham bersama dengan analis kami. Serius, mau naikin level investasi kalian? Klik link di description sebelum ketinggalan. Nah, ini nyambung ke poin 3 sebenarnya Kojo. Jadi yang tambahan 1 poin, di mana poin ketiga adalah kita harus beli perusahaan itu dengan valuasi yang murah. Nah, tapi kalau misalnya kita tahu, INKP memang sebenarnya ada delay. Tapi secara kinerja bisnis, sebelum ekspansi itu sebenarnya masih sama. Mungkin kita bisa bilang ASP ada naik, ada turun. Tapi kalau misalnya kita bilang komoditi, itu memang ada cycle-nya. Ada ketika memang harganya naik, dan ada harganya turun. Nah, tapi salah satu yang perlu kita pertimbangkan juga, ketika harganya turun, kita juga masih bisa mendapatkan GPM yang cukup oke. Dan itu juga ke-translate ke earnings-nya, ke bottom line. Nah, jadi makanya kalau misalnya kita lihat, meskipun ada delay, kita lihat secara kinerja basis itu gak ada berubah, dan kita tahu yang namanya time value of money. Jadi, duit sekarang itu lebih berarti daripada duit masa depan. Maka dari itu, ketika kita melihat waktunya cukup lama, ada delay, kita ingin demand valuasi yang cukup murah untuk INKP ini. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu ya, ternyata kemarin itu INKP sempat di bawah PBV 0,4. Makanya itu cukup menarik bagi kita buat kita dikting, kita cover gitu. Iya. I agree. Dan ini juga
saya yakin menjawab pertanyaan teman-teman ya. Karena kan banyak banget perusahaan, you name it deh, banyak yang sedang melakukan ekspansi. Betul. Even mau saham-saham yang lagi rame dibahas maupun yang gak rame dibahas, selalu banyak yang nanya beberapa di komen YouTube ataupun di Instagram gitu ya. Saya dikasih tahu sama tim, gimana caranya kita menganalisa bisnis yang lagi growing karena labanya belum ke-reflect. Ya. Ya as simple as coba aja hitung. Kalau growingnya berhasil, kira-kira labanya jadi berapa, which yang lu lakuin di Indakiat, kan lu ada buat tuh, lu buat kira-kira labanya bisa menjadi berapa. Tapi kalau belum kejadian, labanya juga masih berapa. Ya, Ya, betul. kalau memang kita ngomongin laba sekarang aja udah dalam tanda kutip murah, ke depannya masih ada ekspansi, jangan-jangan makin murah lagi nih. Benar. Kalau ekspansinya molor pun, yang kayak lu bilang, pakai nilai masa sekarang aja udah murah. It's Iya, betul. a win-win situation kan. Oke, jadi kita balik ke 3 poin ya. Memang ekspansi yang sangat besar, poin pertama. Kedua, moodnya besar. Dan ketiga, valuasinya masuk akal. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan, Lik. Oke. Saya yakin teman-teman semua pasti nanyain ini. RPT-nya gimana? INKP ini kan banyak related party transaction. Lu sendiri yang udah buat Thinkis, lu pasti tahu dong RPT-nya memang banyak banget kan. Aware, ya. Ada investment fund di luar negeri, penjualannya ke PT saudaranya segala macam. Tanggapan lu, Lik, gue mau nanya lagi tanggapan lu sebagai investor, teman-teman yang lagi nonton, kan banyak yang bilang, Think juga sering bilang, jauhi perusahaan yang memiliki banyak transaksi afiliasi, berpotensi memberikan minority investor. Nah, dari lu sendiri, what's your thought on this? Oke, mungkin sedikit background bagi teman-teman ya. Tadi gue sempat bilang, ternyata memang INKP ini adalah salah satu yang terintegrated. Nah, terintegrated ini ternyata punya story nih teman-teman. Jadi kalau misalnya di bagian hulu, di bagian hutan, itu dikelola oleh anak usaha APP, tapi bukan INKP. Lalu secara distribusi juga dikelola oleh distributornya milik APP, bukan INKP itu sendiri. Nah, jadi RPT itu kita harus tahu datangnya dari mana. Ternyata datangnya dari proses bisnis yang terintegrasi juga. Nah, mungkin sekarang pertanyaan satunya, apakah sebenarnya RPT itu cukup wajar gitu? Nah, kalau kita lihat, apakah sebenarnya RPT ini bisa merugikan investor? Karena kan pertanyaan adalah itu, kenapa kita ingin menghindari RPT? Adalah untuk kita untuk menghindari namanya risiko transfer pricing. Ketika misalnya grup Sinarmas itu nggak ingin memberikan laba ke INKP. Instead, dia memberikan labanya ke pemain yang di hutan ataupun distributornya. Jadi secara harga beli bahan baku dinaikkan dan juga harga jual ditekan untuk distributor. Nah, tapi itu tidak terjadi, Ojo, di INKP. Kenapa? Karena kita bisa lihat ketika harga pulpnya sedang naik, INKP juga kecipratan, GPM-nya, NPM-nya juga naik. Nah, mungkin jadi itu juga jadi salah satu pertimbangan. Meskipun dari RPT, kita juga perlu deep dive RPT-nya apakah memang bisa merugikan investor. Nah, kalau misalnya gue lihat di INKP sebenarnya ini masih cukup wajar lah, masih bisa dibilang fair. Iya, betul. Oke, jadi baik lagi teman-teman, semua itu tergantung situasi dan kondisinya. Even kita ngomongin bisnis MPMX aja, distributor motor, itu semua RPT loh, ambil dari grup Astra gitu kan. Semuanya RPT. So baik lagi harus kita assess apakah ini make sense atau enggak. Dan kalau memang kita kurang nyaman pun, as simple as apa? Margin of safety. Then we should as simply as demand larger margin of safety. Kalau gue sendiri, gue mungkin udah sering cerita ya ke teman-teman yang member. Mungkin kalau teman-teman non-member belum tahu, gue tuh suka banget sama INKP dari dulu. Sempat heavy banget. But long story short, gue sendiri kurang nyaman dengan RPT-nya ini. Tapi apakah gue tutup mata? Nggak akan pernah beli. No, I do still have it. Ya, tahun lalu, tahun ini. But gue atur porsinya, sesimpel itu. So baik lagi, dalam investasi tuh nggak ada namanya pasti A ataupun pasti B. Semua tergantung situasi dan kondisinya. Makanya penting untuk kita analisa mendalam. Kalau cuma ngeliat dari luar, pasti nggak akan bisa tahu. Oh, rupanya RPT-nya yang kayak lu bilang dia terintegrasi nih. Distributornya bukan dari grup dia, hutannya juga bukan dari grup dia, segala macam. Makanya nggak dikonsolidasi dan ada transaksi afiliasi. But back again, I agree ya. INKP adalah bisnis yang sangat bagus, very powerful. Dan disclaimer, ini bukan rekomendasi jual atau beli saham ya. Ini hanya sebagai studi kasus. Sama juga dari kita bahas di bootcamp tahun lalu udah naik beggar. Dari lu posting case aja udah naik 20% kan. Lebih bahkan. Lebih ya. Ini bukan rekomendasi, hanya sebagai studi kasus. Kerangka berpikirnya. Dan tambahan terakhir teman-teman. Ini di luar dari ngomongin INKP-nya. Gue merasa banyak yang teman-teman value investor ketika mereka beli saham, itu langsung expect-nya langsung naik. Padahal kenyataannya gue sendiri hold Indakiat. Waduh, gak usah kasih tahu di sini berapa tahun. Cuma tahun member udah tahu. Ini adalah ketika kita melakukan value investing, belum tentu saham kita tuh langsung naik. Kita bisa aja nunggu 6 bulan nih. Tapi saham gak kemana-mana. Coba teman-teman lihat grafik INKP. Ya. Pada saat turun ke 5.000, 6.000 pas tahun lalu, itu gak kemana-mana, sideways lama banget. Betul. Tapi tiba-tiba langsung naik ke 8.000. 8.000 sideways berapa lama lagi? Lama banget, berapa bulan? Baru sekarang tiba-tiba naik ke 10.000, terus ke 12.000. Jadi my point is, ketika kita sedang melakukan prinsip value investing, menerapkan, bukan artinya grafiknya setiap hari naik bertahap pelan-pelan. Betul. Kita bisa aja nunggu 6 bulan, hasilnya gak kemana-mana, cuma untung 5%, atau kadang floating loss 5%. Tapi 1 bulan kemudian langsung bisa plus 40%, 50%. Dan itulah value investing. Jadi kita dipaksa memang sabar,
Betul. Tapi gimana kita bisa sabar kalau kita belum analisa mendalam, kita nggak ada conviction ya. Nggak ada conviction, benar. Ya, dan makanya balik lagi ya, kalau kita udah ada Thinkcase, lu udah buatin Thinkcase itu enak banget teman-teman. Kalau penasaran mau nonton Thinkcase-nya, mau tahu analisa lebih dalam Indakiat, apakah harga sekarang masih menarik, ekspansi ke depannya gimana, teman-teman bisa nonton Thinkcase INKP yang dibuatin sama Felix. It's very good ya. Gue udah kelar nonton juga. Recommended banget lah. Karena at the end Indonesia kan negara komoditas, dan kertas ini adalah salah satu komoditas yang kita punya power cukup kuat lah, dan emitennya juga menarik. Oke, mungkin sedikit PR ya buat teman-teman yang tertarik sama pembahasan kita tentang Indakiat tadi, apalagi yang di poin pertama ya kok, yang tentang ekspansi. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, sebenarnya apakah ekspansi itu akan terserap atau enggak, atau justru akan memberikan oversupply ke demand dunia ataupun industri dunia. Nah, jadi mungkin kalau misalnya teman-teman boleh kasih PR sedikit, mungkin boleh cek perusahaan pulp yang cukup gede di Brazil, apakah kira-kira nanti ke depannya bakal oversupply atau enggak. Karena dokumennya di situ ya, Lik. Iya, karena dokumennya di situ kita bisa cek kira-kira sampai 2029 secara utilization rate masih bagus atau masih enggak, atau kurang bagus. Itu cara ribetnya. Cara kita subscribing, nonton Thinkcase ya, udah komen. Oke, thank you teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Coba tulis di kolom komen emiten apa lagi yang mau kita bahas. Untuk teman-teman yang udah untung dari Indakiat, mungkin sempat nonton video kita tahun lalu, congrats ya. Always keep on learning, expanding your circle of competence, dan see you di next video. Bye-bye. Bye.